Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, kita besok sudah memasuki bulan Zulhijjah. Pada bulan tersebut, sebagaimana kita ketahui, itu merupakan bulan yang mulia yang di dalamnya ada beberapa kewajiban dan juga ada beberapa ibadah sunnah yang pahalanya sangat besar. Tentu kewajiban yang ada di bulan Zulhijjah yaitu kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berhaji ke Baitullah untuk orang istata'a yang mampu sabila melaksanakan di jalannya. Bagi yang tidak mampu, bagi yang belum mampu, bersabar itu juga ibadah untuk kita. Dan untuk yang laki-laki tentunya ada haji kecil yang setiap minggu bisa kita laksanakan, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Nah, sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana disebutkan di dalam kitab, bahwasanya orang yang melakukan sholat Jumat 40 kali tanpa terputus itu sama dengan ibadah haji sekali pahalanya, ya. Nah, bagi yang mampu, kita berkewajiban untuk segera mendaftarkan diri karena memang antrian di negara kita sangat lama dan harganya juga terus meningkat. Jadi kalau yang sudah mempunyai kemampuan secara finansial dan masih muda, alangkah baiknya cepat mendaftar supaya nanti ketika pemberangkatan kita masih memiliki tenaga yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya di luar takdir dari Allah, ya. Kalau memang takdir, ya mau bagaimana lagi. Nah, kemudian ada ibadah lagi yang nilainya juga sangat besar, yaitu ibadah kurban. Kurban yaitu kalau asal katanya korubah atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan sesuai dengan ketentuan syariat yang termasuk diperbolehkan untuk hewan kurban seperti kambing untuk 1 orang, kemudian unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, atau bisa yang dikiaskan dengan sapi seperti mungkin kerbau. Nah, kita selaku umat muslim, kalau sebenarnya ada kesunahan yang ketika di tanggal 10 bulan Zulhijjah itu kesunahannya menyembelih hewan apa saja asal hewan itu halal, entah itu ayam, entah itu bebek, entah itu entok, dan itu menyembelihnya di hari raya kurban tanggal 10 Zulhijjah, ya, maka kita mendapatkan kesunahan menyembelih hewan. Tentunya paling tidak ketika kita menyembelih sendiri dan nanti tidak dapat bagian hewan kurban bagi yang tidak kurban, maka kita tidak tomak dan tidak menyalahkan panitia. Di rumah sudah ada yang kita sembelih dan kita makan. Itu paling tidak seperti itu. Kemudian yang masih menjadi perbincangan di masyarakat terkait dengan kurban yaitu apakah boleh binatang betina digunakan untuk kurban. Nah, untuk kemaslahatan tentunya hewan yang untuk kurban adalah ukuran yang besar dan daging yang banyak dan bisa dibagikan yang dibagi pantas untuk orang di lingkungan kita. Ya, jadi kalau jantan kecil kemudian betina besar, kan ada betina yang majer atau betina mandul tidak bisa punya anak, kemudian badannya besar dibanding dengan jantan yang kecil, tentunya lebih baik betina karena dagingnya lebih banyak dan nanti ketika dibagikan juga pembagiannya juga lebih merata dan lebih banyak. Itu ya, tentu seperti itu. Jadi tidak terhalang betina ataupun jantan. Jadi jantan baik, betina juga sudah baik. Yang penting kita mau berkurban. Nah, kemudian yang sering menjadi polemik lagi di masyarakat yaitu bolehkah orang yang kurban memakan daging hewan kurbannya sendiri. Nah, kurban itu ada 2 jenis. Pertama ada kurban sunnah. Yang kedua ada kurban nazar. Nah, nazar tentu wajib. Nah, yang tidak boleh memakan daging hewan kurbannya sendiri yaitu ketika kurban kita
adalah kurban nazar. Ya, ketika kita kurbannya nazar, maka kita tidak boleh memakan daging hewan kurban tersebut karena itu hukumnya sudah wajib. Kalau kita kurbannya kurban sunnah, kita mengikuti karena hari itu adalah sunnah kita menyembelih hewan kurban. Kemudian kita punya kemampuan untuk beli kambing, kemampuan untuk beli sapi, walaupun secara rombongan misalnya 7 orang ataupun 14 orang dibuat tahun ini 7, tahun depan 7, itu juga boleh. Maka kita menyembelih hewan itu dan kita boleh memakannya maksimal sampai dengan sepertiga, ya. Sepertiga itu sudah banyak, maksimal sampai dengan sepertiga. Nah, jadi mohon maaf agak batuk. Kalau kurbannya wajib atau nazar tadi, maka tidak boleh memakan daging dari hewan kurban yang kita sembelih tadi. Ya, contoh misal kita punya nazar, kalau anak saya lulus SMA, anak saya lulus kuliah, kemudian anak saya selesai kuliah sudah bisa sarjana, anak saya mendapatkan pekerjaan, saya mau kurban 1 ekor kambing yang bagus, yang besar, yang jantan. Nah, itu kita beli, kita pasrahkan ke panitia kurban atau pasrahkan di masjid atau kita sembelih sendiri pun boleh. Dan itu kita tidak boleh memakan hewan kurbannya. Tapi kalau kita kurbannya sunnah, maka tetap boleh memakan hewan kurban sampai dengan maksimal sepertiga, ya. Jadi jangan dihalang-halangi orang yang kurban dengan Anda larang mendapat jatah dagingnya. Itu justru malah tidak bijak seperti itu. Karena ya namanya dia menyembelih, dia juga pengen merasakan. Bahkan itu sunnah, ya. Itu sunnah, kita memakan daging hewan kurban dari yang kita kurbankan itu juga sunnah, kecuali yang memang nazar. Nah, polemik yang selanjutnya, bolehkah menyembelih kurban itu di rumah kita sendiri, kita marem kemudian kita yang bagi-bagi sendiri? Jawabannya boleh. Jadi tidak harus pasrah dengan panitia yang di masjid, tidak pasrah dengan yang di musola, tidak pasrah dengan panitia kurban, tapi kita sembelih sendiri dengan tetangga kanan kiri, kemudian nanti kita bagi dengan tetangga kanan kiri, maka itu boleh. Tapi kalau hanya disembelih kemudian dimakan sendiri, itu bukan kurban namanya. Karena kurban itu intinya juga kita bagi-bagikan. Nah, yang selanjutnya, bolehkah kita membagi hewan kurban untuk tetangga non-muslim? Nah, utamakan yang muslim dulu, ya. Utamakan yang muslim dulu. Kalau yang muslim sudah merata, kemudian pengen ngasih yang non muslim, itu juga boleh. Tapi tetap utamakan yang muslim dulu. Nah, kalau yang non muslim boleh, tapi setelah yang muslim sudah dapat semua, fakir miskin sudah dapat semua. Jadi semua bagian hewan kurban itu dibagi. Kemudian yang selanjutnya, ketika kurban itu yang sering terjadi kesalahan, yaitu ketika membayar upah jagal, dikasih mungkin kepala kambing, mungkin kaki kambing, mungkin ekornya, ataupun salah satu bagian dari hewan kurban, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh membayar uang upah jagal dari hewan kurban. Kalaupun mau membayar, silahkan yang berkurban lebih berkurban lagi untuk membayar tukang jagalnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian panitia ataupun yang bantu betet-betet ataupun yang bantu membersihkan, kemudian nanti membagi, apakah boleh memakan hewan kurban diambilkan jatah khusus? Itu jawabannya tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalaupun dia mau minta jatah, silahkan minta jatah ke yang kurban. Jika yang kurban memang mau memberi, kalau tidak jangan. Dia tetap dapat jatah sesuai dengan jatah lingkungan masing-masing. Jadi tidak ada kelebihan jatah untuk mereka. Dan kalau memang dimasakkan atau diberikan makan, ambilkan dari jatah yang berkurban. Jadi yang kurban dia mengeluarkan lagi, kemudian dimasak, kemudian dibagikan. Itu silahkan. Tapi kalau diambilkan dari jatah kurban yang akan dibagikan ke lingkungan, itu tidak boleh, ya. Jangan. Ini polemik-polemik yang sering terjadi ketika kurban itu seperti itu. Banyak pemahaman-pemahaman yang kadang justru malah di belakangnya timbul tidak pas dan nanti orang males untuk berkurban selanjutnya. Salah satunya tadi, yang kurban tidak dapat jatah apa-apa. Dia yang beli kambing, dia yang niat sunnah kurban, tapi dia malah justru tidak makan daging kurban. Dia tidak dikasih
itu malah justru nanti kedepannya dia akan males untuk berkurban, karena orang tingkat keikhlasannya juga beda-beda. Kalau memang sudah ikhlas dan dia memiliki kemampuan, keikhlasan, kemudian dia mau berkurban seperti itu, pasrah babah, pasrah congcongan kepada panitia, tidak usah dikasih, ya monggo silahkan. Akan tetapi lebih baik tetap dia dikasih jatah, ambilkan yang terbaik, adalah ambilkan jatah hati ya, ambilkan hatinya, maka dia nanti dimasak, dibuat manis, di sate ataupun digulis, silahkan yang dibuat agak manis rasanya, itu kesunahannya seperti itu, dimakan oleh dia. Jadi itu tetap sunnah. Jadi orang yang berkorban sunnah memakan daging kurbannya, terutama di bagian hatinya ya. Jadi nanti silahkan pelaksanaan kurban, pelaksanaan hari raya kurban dilaksanakan dengan bijak, dilaksanakan dengan sesuai syariat, jangan sesuai syahwatnya panitia, tapi sesuai syariat Islam yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.